Perkenalkan, nama aku Sylvie. Kami dari perwakilan JITS Indonesia. Kami datang ke Masjid Lause ini mau menjalankan campaign namanya JITS untuk Masjid. JITS untuk Masjid ini tuh campaignnya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kebersihan masjid-masjid di sekitarnya. Gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Naga. Bapak sebagai apa di sini? Saya di sini imam masjid di sini. Nama lengkap saya Naga Kunadi, lebih dikenal Naga Ciu. Iya. Masjid ini kan dari luar aja udah eye-catchy banget sih Pak warnanya. Merah, kuning, hijau. Terus namanya juga Lause, nama Cina banget gitu ya Pak ya. Ada artinya sendiri nggak sih? Kalau ngambil nama masjidnya itu karena nama jalan di sini ya, karena dulu waktu pengurus bikin masjid sini kalau namanya mungkin misalnya Al-Hidayah, Al-Huda itu kan udah umum tuh. Nah, akhirnya kita ngambil nama jalan aja karena kita ngelihat sejarah Nabi itu kalau bikin masjid pasti sesuai dengan nama tempatnya gitu. Nah, karena tempatnya di sini memang pecinaan di sini, nama jalannya Jalan Lauce, ya sudah kita kasih aja nama masjidnya Masjid Lauce di sini. Kalau awalnya bangun ini tuh sebenarnya Pak Yunus Yahya pendirinya. Pak Yunus Yahya itu waktu itu beliau masih tercatat sebagai anggota DPA di zaman Pak Presiden Soeharto. Beliau melihat di Indonesia ini ada semacam gap nih antara Chinese dengan pribumi gitu. Padahal non-pri di Indonesia ini kan bukan Chinese aja gitu. Ada Arab, ada India, macam-macam. Tapi kok kayaknya ada gap antara Chinese dengan pribumi setempat gitu. Nah, kemudian Pak Yunus Yahya mendirikan yayasan namanya Yayasan Haji Karim UI. Nah, tujuan utamanya itu untuk pembauran. Pembauran yang paling efektif itu adalah dengan orang Cina itu harus masuk Islam. Karena Pak Yunus Yahya melihat misalnya kalau kita ke Thailand misalnya, orang Cinanya jadi agama Buddha. Kalau kita ke Amerika, orang Cinanya masuk agama Kristen. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lain seperti orang Cina di Filipina jadi Katolik. Tapi kenapa orang Cina di Indonesia nggak ngikut Islam? Nah, di situ sehingga Pak Yunus Yahya bikinlah Yayasan Haji Karim UI. Kemudian untuk kegiatannya itu dibikin masjid. Ya, yang tadi masjidnya itu dinamain Masjid Lauce supaya lebih familiar lah dengan masyarakat Chinese ya, karena berarti tujuannya tuh selain untuk biar gak ada gap antara pribumi sama masyarakat Chinese, juga untuk agar masyarakat Chinese bisa banyak mayoritas yang memeluk agama Islam. Yeah. Ini kan masjidnya tuh nggak terlihat kayak seperti bangunan masjid pada umumnya ya, kayak mirip-mirip wihara gitu Pak. Terus warna pemilihannya juga merah, kuning, hijau. Ada maksud tersendirinya nggak kira-kira? Kalau awalnya kan dulu Pak Yunus itu penggagasnya itu sebenarnya masjid seperti ini waktu zaman beliau masih hidup, beliau nggak suka gitu. Karena beliau ingin orang Chinese itu melebur dengan bangsa Indonesia, sehingga kultur-kultur yang Chinese itu kalau kira-kira maksudnya ini kalau kultur itu bikin gap, itu dihilangkan gitu. Sehingga dulu waktu awal pendirian kita nggak punya ornamen seperti ini gitu. Sampai akhirnya ketika di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur itu kan mencabut PP berapa itu yang kemudian mengakui etnis Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia ini. Kemudian Ibu Mega pun menghadiahkan hari raya Imlek tuh buat etnis Tionghoa gitu. Nah, disitulah jadi bagaimana kita itu menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam kepada etnis Tionghoa. Sehingga dibangunlah masjidnya itu, mereka bikin masjid bentuknya masih kelenteng gitu, supaya mereka itu salah satunya familiar. Yang kedua itu supaya mereka juga jangan berpikir seolah-olah kebudayaannya hilang gitu. Enggak. Kita budaya tetap budaya, kita hanya merubah keyakinan. Kegiatan sehari-harinya apa tuh Pak? Kalau sehari-hari ya kita biasanya melayani orang-orang non-muslim yang mau mengenal Islam, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bikin karya tulis ilmiah, ya enggak, mulai dari S1, S2, S3 ya, kita layani mereka. Dan biasanya kalau dengan yang calon mu'alaf itu kayak konversi agama tuh, kita melayani mereka, kita bimbing mereka lah untuk lebih mudah bahwa Islam itu apa sih, seolah-olah identik dengan
fundamentalis, radikalisme, teroris. Kita pahamin ya bahwa Islam itu nggak seperti itu. Islam itu damai ya Pak. Ya. Dan setelah ada masjid ini, apakah jadi banyak yang memeluk Islam atau gimana? Kalau kebetulan di Masjid Lauce ini kan kita ruang lingkup mualafnya itu Jabodetabek. Biasanya kalau Jabodetabek itu masuk Islamnya di sini. Gitu. Di Indonesia ini kan mayoritas Islam, tapi yang konsen untuk mendakwahi orang-orang Chinese itu kan boleh dibilang nggak ada gitu. Ya, orang-orang Chinese, walaupun fenomena sekarang agak unik nih. Karena yang masuk Islam itu justru Chinese yang dari Tiongkok sana gitu. Oh iya, daripada yang udah lama di Indonesia. Iya, karena ternyata masuk Islam di Tiongkok itu butuh waktunya agak lama gitu. Kalau kita kan sesuai dengan anjuran ulama kita, orang mau masuk Islam itu harus dipermudah, dipercepat. Jangan sampai dia udah punya niat masuk Islam, ntar keluar dari masjid, misalnya kecelakaan belum Islam, tanggung jawabnya siapa tuh gitu. Jadi kita percepat, tentunya dengan aturan-aturan yang nggak dilanggar. Iya, dari calon mu'alaf berarti masjid ini tuh berkontribusi dari awal sampai dia ngucapin kalimat syahadat sampai dia resmi jadi mu'alaf gitu ya Pak? Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh tiap bulan ada nggak Pak Bapak yang memu'alafkan orang? Ya, kalau dihitung rata-rata satu minggu satu. Oh ada ya, pasti satu ya. minggu satu. Oh iya Pak, ini kan bangunannya tuh 4 lantai ya. Per lantainya itu ada tempat khusus buat apa-apa gitu nggak Pak? Ya, kalau lantai 1, lantai 2 itu kita masjid. Yang lantai 2 itu untuk perempuan. Oh gitu, berarti ya yang satu yang topologinya itu masjid transit kita ini. Tentunya laki, lantai 2-nya untuk perempuan, lantai 3 sekretariat. Terus lantai 4 itu sebenarnya kita konsentrasikan untuk pengkaderan sebenarnya. Oh gitu. Biasanya kan masjidnya itu 4 lantai, terus aku lihat juga pakai karpet nih Pak. Untuk kebersihannya biasanya pakai alat khusus apa alat manual, sama ada jadwal rutin gitu Pak? Kalau alat sih masih pada umumnya aja ya, mungkin ya kalau yang manual mungkin pakai sapu gitu. Tapi kalau untuk karpet kayak gini harus divakum ini. Iya betul. Karena kalau nggak divakum, apalagi kita pakai karpetnya yang tebal gitu, kalau laundry nggak ada yang mau terima gitu. Jadi kita pakai vakum cleaner itu sangat vital untuk kebersihan di sini. Hari Jumat itu kan habis dipakai Jumatan gitu. Itu Sabtunya itu harus divakum karena minggunya itu kan ada kegiatan rutin tergantung marbotnya itu. Kemudian minggu setelah acara kita vakum lagi gitu. Dan itu yang wajib itu. Karena setiap habis kegiatan kita vakum. Dan yang nggak rutinnya mungkin di hari-hari seperti hari pertengahannya tuh mungkin Selasa, Rabu itu kita vakum lagi gitu. Terakhir nih Pak, aku mau minta kesan dan pesan dong dari pihak Lauce ke pihak Jets tuh atas kehadiran kami ke masjid ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Jet telah membawa vacuum cleaner, dan ini mudah-mudahan ini kalau lihat dari vacuum cleanernya cukup recommended nih buat masjid-masjid ini. Ya. Dalam Islam itu kan kita mengenal tradisi an-nazafatu minal iman gitu. Iya, kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Tapi kalau kata Pak Quraisy Shihab, tafsir minnya itu jangan diartikan sebagian, tapi kata bukti. Ya, kata Pak Quraisy Shihab tuh bukti. Jadi an-nazafatu minal iman itu adalah kebersihan, itu adalah bukti orang beriman gitu. Makanya masjid-masjid harus senantiasa bersih gitu. Makanya vacuum cleaner itu khususnya di Masjid Lauce itu sangat vital. Makanya kita cukup sangat berterima kasih nih dengan Jet vacuum cleaner. Berarti selaras tuh Pak sama campaign kita Jets bersihkan dengan total Pak. Ya. Oke Pak, kalau gitu kami dari pihak Jets mau mengucapkan terima kasih sudah menyambut dengan ramah untuk Masjid Lauce. Semoga vakum dari kita bermanfaat ya Pak. Amin. Sama-sama nih, kita juga mengucapkan terima kasih. Semoga Jet vacuum cleaner ini bisa maju di Indonesia ini.